Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Tri Susanti dengan NIM 11288. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan bagaimana sih cara menghitung uji ANOVA dengan varian dua arah. Pengertian ANOVA. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antara grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan t-test. Namun, kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok. Berbeda dengan independent sample test yang hanya bisa menguji perbedaan rata antara dua kelompok saja. Dalam kesempatan bahasan kali ini, statistik akan menjelaskan secara singkat namun dengan penuh harapan agar para pembaca mudah memahami dan mempraktekkannya dalam penelitian lapangan nantinya. Kegunaan ANOVA. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Hasil akhir pada analisis ANOVA adalah nilai F-test atau F-hitung. Nilai F-hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai F-hitung lebih dari F-table, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0, atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata antara semua kelompok. Analisis ANOVA sering digunakan pada penelitian eksperimen di mana terdapat beberapa perlakuan. Penelitian ingin menguji apakah ada perbedaan bermakna antar perlakuan tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri ANOVA. Ciri khasnya adalah adanya satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dan satu atau lebih variabel respon sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. Contoh penelitian yang dapat menggambarkan penjelasan ini, adakah pengaruh jenis bahan bakar terhadap umur torak mesin? Dari judul tersebut, jelas sekali bahwa bahan bakar adalah faktor penyebab, sedangkan umur torak mesin adalah akibat atau efek dari adanya perlakuan faktor. Ciri lainnya adalah variabel respons berskala data rasio atau interval. Selanjutnya, langsung saja kita membahas tentang bagaimana sih cara penyelesaian masalah dengan menggunakan analisis uji ANOVA ini. Analisis varian dua arah two-way ANOVA. Contoh kasus, seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas beberapa metode pelatihan bahasa Arab yaitu metode Qiyah, metode tarjamah, dan metode ilmiah. IMLA. IMLA dalam meningkatkan kemampuan bahasa Arab berdasarkan latar belakang pendidikan peserta pelatihan yaitu pondok pesantren, madrasah aliyah, dan SMA. Untuk itu, peneliti melakukan eksperimen untuk menguji efektivitas kegiatan metode tersebut dan berdasarkan latar belakang pendidikan peserta. Kemudian diambil 90 sampel sebagai subjek penelitian, masing-masing 30 subjek dari kelompok yang berlatar belakang pendidikan pondok pesantren, 30 subjek dari kelompok yang berlatar belakang pendidikan madrasah aliyah, dan 30 subjek lagi dari kelompok yang berlatar belakang pendidikan SMA. Setelah selesai, diberikan ketiga metode pelatihan kepada masing-masing kelompok sesuai dengan ketiga latar belakang pendidikan tersebut, maka selama 6 bulan kemudian dites dan diperoleh datanya sebagai berikut.
Bisa diketahui pondok pesantren metode qiraatnya mendapatkan nilai 75, metode terjemah 77, metode imla 55, dan seterusnya. Selanjutnya, langkah-langkah awal yang kita mulai untuk membuka SPSS adalah langkah pertama, membuka file baru, klik file, new data. Saya menjelaskan sambil bisa dilihat ada gambarnya juga. Apabila kurang paham bisa dilihat dulu, nanti bisa dipahami lebih lanjut. Dan yang kedua, klik variabel view kanan bagian bawah. Lalu isikan nama variabel pada kelompok name, misal pendidikan, metode, dan tes. Kemudian maksimal 8 karakter. Setelah itu tekan tab dan secara otomatis akan muncul di kolom tipe numerik. Pada kolom width isikan angka 8 dan pada desimal isikan angka 2 dengan kondisi default. Kelompok label dapat diisikan keterangan untuk melengkapi kolom name, misal pendidikan untuk menemani pendidikan pondok pesantren, madrasah aliyah, dan SMA. Metode untuk menemani pendidikan qiraah, tarjamah, dan imla, dan hasil tes kemampuan siswanya. Karena variabel pendidikan dan metode memuat 3 kelompok, yaitu pada kelompok pendidikan pondok pesantren, madrasah aliyah, dan SMA, dan untuk metode qiraah, tarjamah, imla, maka klik pada kolom value pada baris pendidikan dan metode. Bisa dilihat gambarnya dulu kalau kurang paham. Kemudian langkah ketiga, klik data view dan menyimpan. Yang pertama, setelah pengisian selesai, klik data view untuk mengisikan data. Isikan data tersebut di atas pada kolom pendidikan dan metode dengan mengetiknya ke bawah. Dan yang kedua, pada kolom pendidikan isikan kode 1 sebanyak 30 menurun, dan kode 2 sebanyak 30 menurun, dan kode 3 sebanyak 30 menurun. Pada kolom metode, isikan kode 1 sebanyak 10 menurun, kode 2 sebanyak 10 menurun, dan kode 3 sebanyak 10 menurun sampai pada nomor ke-90. Langkah keempat, menyiapkan data. Nah, seperti ini. Dan langkah kelima, pengelolaan data. Seperti ini bisa dilihat gambarnya. Bisa diklik file, save, kemudian berilah nama yang diinginkan. Kemudian klik Analyze, General Linear Model, Univariate. Seperti ini bisa dilihat. Kemudian klik Option, pindahkan overall dari kontak vektor dan faktor interaction ke kontak display mains for. Kemudian pilihlah descriptive dan homogeneity of variance. Selanjutnya, isikan significant level dengan 0,05 posisi default, dan kemudian klik Continue, kemudian klik OK. Hipotesis. Untuk menguji signifikansi perbedaan mean antara metode qiraah, metode imla, maka untuk pengambilan keputusan dapat membandingkan signifikansi value dengan galatnya keputusan. Jika signifikansi lebih dari 0,05 maka HO diterima. Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Pada kasus ini terlihat bahwa signifikansi 0,5 dengan demikian berarti HO ditolak. Sebab sebaliknya HA diterima. Artinya rata-rata hasil tes kemampuan siswa antara yang diberikan metode qiraah dengan yang diberikan metode imla adalah berbeda. Dengan kata lain, mendapatkan perbedaan rata-rata hasil tes kemampuan siswa antara yang diberikan metode qiraah dengan yang diberikan metode imla. Keputusan dari hipotesis, jika signifikansi 0,5 maka HO diterima, jika signifikansi kurang dari 0,5 maka HO ditolak. Pada kasus ini terlihat bahwa signifikansi 0,023, 0,05 dengan demikian berarti HO diterima. Sebaliknya HO ditolak. Artinya rata-rata prestasi belajar siswa antara yang diberikan metode tarjamah dengan yang diberikan metode imla adalah sama. Dengan kata lain, tidak mendapatkan perbedaan